yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Dwi Wahyudi SPDI, pemaparan tentang penerapan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, di sesi yang kedua ini masih bersama kami, dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu semua yang masih bersedia untuk belajar, dan terutama saya berterima kasih juga karena nanti barangkali akan lebih sedikit dari jam 2. Baiklah, Ibu Kepala SMA Negeri 1 Orientalo yang kami hormati, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Orientalo yang kami hormati pula, dan Bapak Ibu tenaga kependidikan dari SMA Negeri 1 Orientalo yang sudah menghadiri in-house training atau sosialisasi tentang budaya positif di siang hari ini. Bapak Ibu semua, kita akan belajar tentang budaya positif. Budaya positif, mohon izin kami sambil berdiri, sambil jalan-jalan ke situ nanti terkait pemaparan budaya positif ini. Sejenak Bapak Ibu, di mengawali sesi yang kedua ini, coba Bapak Ibu renungkan apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang sekolah kita. Tulis dalam satu kata atau satu frase. Frase itu gabungan kata. Satu kata atau satu frase tentang sekolah kita, Bapak Ibu. Saya beri waktu 2 menit. Satu kata atau frase tentang sekolah kita, entah itu pengesan Bapak Ibu atau apa yang ketika disebut dengan SMA Negeri 1 Orientalo, apa yang di benak Bapak Ibu semua. Satu kata atau satu frase, 2 menit, monggo menggalih rien 2 menit. Oke, nanti pulau badhe taklek tentunya, nanti saya mau banyak. Buat tadi ditulis dalam anak-anak juga nggak apa-apa, cuma satu kata masuk ditulis juga nggak apa-apa, lebih bagus lagi satu kata. Frase itu gabungan kata, bertanggung jawab, jadi 2 kata atau satu frase. Monggo satu kata atau satu frase, monggo diingat-ingat. Waktunya 2 menit. Kalau 2 menit belum, berarti nanti saya beri tambah waktu 5 menit. Oke, cukup, sudah 5 menit Bapak Ibu. Saya mau bertanya kepada yang paling senior dulu tentang sekolah kita, Bu Lili sama Pak Bandi. Nama Pak Bandi, satu kata atau satu frase? Sekolah kita hebat, Bu Lili? Di desa. Sekolah hebat di desa. Kemudian kalau yang yang paling senior, yang paling belakangan di sini, dikembangkan sekolah hebat yang ada di desa, yang masih perlu dikembangkan. Sekarang katanya yang tengah-tengah itu Pak Dedi, berarti nama berkembang. Terima kasih. Sekolah kita adalah di Bapak Ibu yang mau menyampaikan dapat yang terbaru, yang masih sekarang, yang masih terbaru, Ibu Bu Anita barangkali kesan sekolah kita satu kata atau satu frase? Ramah. Terima kasih atas apresiasi kepada kami
maupun di modul maupun di film itu dulu katanya zaman dulu orang itu nggak boleh sekolah pada masa pelajaran. Yang sekolah kan itu hanya anak-anak pegawai atau anak-anak yang mungkin potensial, dan sekolahnya itu hanya untuk memenuhi job-job kosong yang dimiliki oleh job-job kosong yang di pemerintah Belanda. Misalnya di tingkat kecamatan ini kosong harus diisi orang di sekolah PC. Artinya sekolah itu untuk mengisi kebutuhan mereka di kolonial, orang kolonial. Kemudian perkembangan zaman diajar dalam Toro ini kalau pendidikan ingin memanusiakan manusia. Jadi manusia di sekolah itu bukan hanya untuk konten kerja, tapi untuk memanusiakan manusia. Lanjut Bapak Ibu, nah ini kita mau bahas, kita mau belajar tentang disiplin positif, posisi kontrol, teori motivasi, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas dari segitiga distribusi. Dari pertama, disiplin positif ini saling berkaitan dan barangkali bisa zigzag begitu, zigzag. Harus urut ini terus ini terus ini. Mungkin Bapak Ibu sudah mengikuti pembahasan tentang disiplin positif, tentang budaya positif dengan pola yang berbeda, nanti tadi zigzag, nanti tujuannya sama. Disiplin positif. Nah, lagi Bapak Ibu, ketika mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Disiplin. 5 menit untuk berpikir disiplin. Apa yang benar? 5 menit Bapak Ibu, mau dipikirkan 5 menit. Ya, 5 menit sudah Bapak Ibu. Oh Bapak Ibu, berkurangnya kebebasan. Benar? Taat asas. Disiplin itu taat asas. Disiplin berarti berkurangnya kebebasan. Disiplin itu taat hukum. Bukan sih? Taat aturan, taat hukum, taat asas. Tapi di sisi lain, Bapak menyampaikan dari sisi yang lain. Berarti kebebasannya berkurang ketika orang disiplin. Disiplin, kemudian disiplin itu sesuatu yang baik. Kebebasan itu tentu sesuatu yang baik. Ya toh, bebas itu baik kan ya? Asal ada aturannya. Dan disiplin itu yang baik. Kebaikan ini sebetulnya bisa disatukan atau berjalan beriringan. Nek dua kebaikan disatukan kok nggak bisa, berarti mungkin meramunya kurang tepat atau perlu rancangan yang lebih baik lagi sehingga dua kebaikan ini, disiplin dan bebas ini atau merdeka ini bisa berjalan dan beriringan. Disiplin, oke, kita tadi betul sekali. Nah, disiplin itu berarti berkurangnya kebebasan karena harus menaati aturan. Tapi Bapak Ibu, disiplin itu sendiri ternyata asal katanya berasal dari kata disiplina. Kira-kira arti secara pengucapannya yang benar seperti apa? Bahasanya bahasa Latin. Bahasa Latin pengucapannya bahasa seperti bahasa Inggris nama buatan Bumasi. Disiplin. Artinya belajar. Artinya justru belajar Bapak. Ternyata disiplin itu artinya belajar secara bahasa, secara kata. Tapi mungkin sudah mengalami perubahan makna begitu ketika sampai di negara kita. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Belajar atau murid atau pengikut. Nah, dalam sejarah kita kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, yang patuh, taat asas, seperti yang tinggi kaki bidang, taat aturan yang disampaikan Presiden Politis. Nah, terkait disiplin itu Bapak Ibu, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin, mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal bukan eksternal. Bapak Ibu, terkait disiplin ini tadi, kita sebagai pendidik diharapkan membangkitkan motivasi anak itu motivasi internal bukan eksternal dalam mendisiplinkan anak itu internal. Jadi dia dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain, dari pihak lain atau dari pihak luar. Nah, itu tentang disiplin. Selanjutnya baru tentang motivasi. Dari motivasi ada 3 motivasi manusia. Biasanya kita berbuat itu ada motivasinya. Ikut ke ruangan ini motivasinya apa? Untuk belajar, karena tadi ada undangan dari ibu kepala sekolah, karena tadi ada pengumuman di grup WA dan seterusnya. Ada 3 motivasi ini. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dan
yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, yang ketiga melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, karena dia paham betul dia harus melakukan apa. Ada 3 motivasi ini biasanya. Satu, menghindari hukuman, nggak jadi hukum. Kedua, mendapatkan penghargaan. Atau yang ketiga, dia betul-betul motivasinya untuk belajar, untuk sekolah dan sebagainya itu betul dari dirinya. Saya mau belajar, saya mau menambah pengetahuan saya. Itu ada 3 motivasi itu. Bapak Ibu nak menilik itu 3 motivasi. Coba ya hari ini hadir di siang ini di ruangan ini untuk apa kira? Nggak usah dijawab, nggak usah dijawab. Dan saya akan bertanya 3 motivasi manusia. Mereka mau ngapain? Apa karena oke bu? Berarti kan oke bu? Nah oke bu itu yang mana pak? Menghindari ketidaknyamanan, rapenan. Oke boleh rapenan ya? Atau udah kalau penghargaan? Wah, ngan diarani guru sing sergap misalnya. Masing-masing pribadi mawon. Dan 3 bener-bener pengen belajar. Bener pengen belajar. Nah, Bapak Ibu, murid kita juga seperti itu, Bapak Ibu. Murid kita juga seperti itu. Mereka datang ke sekolah, itu motivasinya seperti ini. Mereka datang di kelas duduk, itu motivasinya mungkin ini. Ketidaknyamanan, menghindari hukuman, kata orang tuanya lebih senang. Atau yang kedua ini, ketika mungkin olah penghargaan, kita segar, kita rajin. Atau dia pengen benar-benar belajar. Motivasi manusia, 3 hal yang mendasari motivasi manusia. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, 1, 2 itu motivasi eksternal. Yang motivasi ketiga itu motivasi internal. Jadi eksternal, saya tadi penghargaan, pengen kena kepo, terus ingin menghindari hukuman itu ya eksternal. Padahal tadi di awal tadi bahwa kita sebagai guru itu disuruh untuk membangkitkan motivasi internal. Betul-betul dari dalam hatinya, dari dalam dirinya. Berbagi pengalaman dulu itu. Saya pas dari segi pengalaman saya jauh. Ternyata Bapak Ibu sudah luar biasa. Bagaimana cara untuk mendisiplinkan kelas atau murid Bapak Ibu? Pernah Bapak Ibu? Enten sing pernah mendisiplinkan kelas atau muridnya jenengan? Enak sing disiplin terus disiplin. Pripun carane? Pak Kuncoro pernah. Dan saya pernah melihat sendiri. Pak Kuncoro misalnya, bajunya dimasukkan, itu mendisiplinkan. Saya melihat sendiri Pak Kuncoro, bajunya dimasukkan, itu mendisiplinkan. Nah, Bapak ada pengalaman berani mendisiplinkan anak. Bagaimana pengalaman Bapak untuk mendisiplinkan anak? Apa misalnya? Biasanya kita punya kesepakatan. Nah, nanti di kesepakatan itu kalau kelasnya tertentu itu ada juga yang menggunakan hukuman, tetapi ada juga yang tidak. Kalau misalnya kelas itu menggunakan hukuman, ya akan saya sesuaikan dengan hukuman yang sudah disepakati bersama. Matur luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu April. Sudah kesepakatan calon guru penggerak angkatan 12. Bani pernah mendisiplinkan anak pribadi Bu? Pernah. Anak-anaknya jadi jogo kan mendisiplin berarti? Atau pernah berbagi pengalaman? Biasa memberitahu siapa pada temannya ketika terlambat itu mendisiplinkan. Luar biasa pengalaman dari Bu ini. Itu ketahuan tuh Bu ini kasus positif. Bapak Ibu yang di belakang kabelnya betul sampai ke situ sehingga betul sakit bertanya nanti diungkapkan di lain. Terima kasih berbagi pengalaman Bapak Ibu untuk menegakkan atau mendisiplinkan anak atau berbagai macam cara. Pak Kuncoro misalnya dengan singkat bajunya dimasukkan. Bu April, kesepakatan kita bagaimana kemarin? Jadi bagi yang telat nanti memberi tausiah atau ceramah kepada temannya. Nah, konsep penegakan disiplin itu Bapak Ibu ada yang dengan hukuman, ada yang dengan penghargaan. Tapi Bapak Ibu, dua-duanya ini konon
sesuai teori itu kurang, itu dari motivasi atau membangkitkan motivasi eksternal. Kenapa? Dengan hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, memaksa. Jelas kalau hukuman itu memaksa, menyakitkan, tidak nyaman si anaknya. Murid menjadi takut nek terlambat, takut nek tidak masuk dan seterusnya. Murid menyembunyikan kesalahan, cenderung untuk menyembunyikan kesalahan. Tidak dihukum. Kemudian murid menjadi rendah diri. Kemudian kalau penegakan dengan penghargaan ini juga sebetulnya, meskipun ini pro kontra, ada pro kontra ya, tapi penghargaan itu kurang efektif, merusak hubungan. Kenapa? Karena mereka yang tidak mendapatkan penghargaan kan sama saja seperti wah itu yang diistimewakan yang biasa saja. Meskipun yang diberi penghargaan itu juga ada apa prestasinya. Kemudian penghargaan itu mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking dan perampasan pada dirinya. Nah, makanya ada istilah dihukum oleh penghargaan. Makanya kalau dulu itu ada ranking kelas sekarang sudah ditiadakan, itu salah satunya barangkali motivasinya ini gimana? Orang yang melakukan sesuatu hanya karena mengharapkan penghargaan cenderung kurang tulus atau ikhlas dalam melakukan, akan pencitraan dan berhenti melakukan kalau tidak ada penghargaan. Jadi kalau orang itu hanya motivasi untuk melakukannya itu untuk mengharapkan penghargaan, biasanya cenderung nanti ada pencitraan, ada kurang ikhlas, kurang tulus, kemudian dan akan lopro, akan apa kalau tidak ada penghargaan lagi. Kemudian yang kedua, memberikan penghargaan pada seseorang dalam suatu kelompok berarti menghukum pada yang tidak diberi penghargaan. Sing diberi penghargaan membebani kalau misalnya yang lain mungkin merasa ini seterusnya. Penghargaan kepada seseorang di dalam suatu kelompok bisa merusak hubungan baik antara anggota kelompok karena mereka akan bersaing dan bisa saja persaingan itu dengan persaingan yang tidak sehat, saling menjatuhkan, kemudian iri, kemudian akhirnya ada geng-geng sehingga saling bertentangan antara geng satu dan yang lain. Itu penghargaan Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Ini ucap kata dari Alfi salah seorang pakar. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka itu tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Kalau kita Bapak Ibu memberikan penghargaan pada murid kita, itu seolah-olah berasumsi mereka itu tidak bisa melakukan. Ini yang mengatakan Al-Fiqh. Mungkin penghargaan itu kan juga bagus untuk memotivasi mereka agar bias. Dan di pepatah lama juga, di pepatah lama pertamanya dipaksa, lama-lama menjadi biasa. Kalau sudah biasa nanti menginternalisasi jadi di dalam dirinya, kemudian menjadi dia butuh. Itu barangkali teori yang berseberangan atau dibalik atau di depan teori ini. Kalau yang di sini bahwa orang yang diberi penghargaan itu sama saja diasumsikan dia tidak bisa. Artinya orang tiga berarti dari rajin. Gitu. Sedangkan penegakan di sini dengan konsekuensi itu jangka pendek, perlu monitoring, dimonitor nggak bisa nanti. Kemudian ini murid hanya menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini Bapak Ibu, dan ini perbedaannya. Kalau hukuman tadi penegakan disiplin dengan hukuman, dengan konsekuensi itu seperti itu. Nah dengan hukuman murid itu disuruh berdiri di depan kelas. Ini contoh-contohnya. Contohnya ada murid terlambat datang ke sekolah. Sinten enten sing terlambat datang ke sekolah. Nah macam-macam enten sing selamat, enten sing apa tadi dihukum oleh masuk atau riset 10 kali baru boleh masuk. Nah ada itu. Ada penegakan disiplin yang modelnya begitu. Nah tapi Bapak Ibu, kalau hukuman itu contohnya ini, murid datang terlambat, kemudian muridnya disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit misalnya, ngadek sih, atau misalnya guru marah-marah terhadap murid sehingga murid menjadi takut. Murid disuruh menulis apa sampai sekian kali, itu kalau yang model hukuman, penegakan disiplin model hukuman. Contohnya lagi ini contoh kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Guru
dan siswa menghormati peraturan. Seperti itu yang konsekuensi. Dan nanti Bapak Ibu nanti akan kita bahas tentang restitusi. Restitusi itu apa? Nanti. Nah, ini budaya atau ekosistem positif saya berikan dari Ki Hajar Djamantoro. Kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Itu ibaratnya Pak Tani sudah menanam padi dan lingkungannya bulilis, yang saya bayangkan bulilis, nanam padi, kemudian dari sekolah setelah absen ke sawah dulu nyiangi rumputnya, terus kemudian dipupuk, kemudian diairi, disemprot gitu. Ibaratnya itu padi, ibaratnya kulit kita memberikan lingkungan yang baik, sing ganggu-ganggu yang dihilangkan, sing mengganggu dan seterusnya. Ini terkait kita lanjutkan ke materi berikutnya tentang kebutuhan dasar kulit. Ini seolah-olah berdiri di sini, tapi nanti akan tersambung dengan pola zigzag tadi. Kebutuhan dasar kulit. Kebutuhan dasar manusia. Manusia itu pada dasarnya butuh 5 ini. Kemudian kalau satu saja misalnya atau 2 atau beberapa yang tidak terpenuhi maka dia akan bereaksi. Yang pertama kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Jelas, nah kayak jam-jam 9, jam 10 mulai atau meleh, terus biasanya yuk seperti itu. Biasanya kelompok itu apa? Kebutuhan bertahan hidup. Kalau tapi nggak apa-apa, karena kita memang butuh untuk itu. Kalau nggak terpenuhi, bahaya nanti. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Pengen diterima nih. Kemudian tentang penguasaan, kebutuhan akan penguasaan. Pengen menguasai, pengen apa di depan dan seterusnya. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Jadi manusia itu nggak suka diatur-atur. Oke, bebas nih. Bajunya ya rasa seragam, rambutnya ya lek gondrong. Kalau tidak dicukur-cukur harus rapi. Gondrong apa harus? Sekolah mereka gitu, ansar gondrong apa? Mereka ini Bapak Ibu butuh kebebasan. Nah pas istirahat apa mereka keluar, mereka butuh kebebasan. Tapi kebebasan itu tetap ketika tanpa ada aturan maka kebebasan ini justru menjerumuskan. Yang kelima, kesenangan. Pengen pas diulang lagi kesenangan benar. Pengen Sabtu apa pengen apa tentang kesenangan. Nah coba ini coba cek Bapak Ibu. Ini tentang kebutuhan apa itu? Saya bacakan nomor 1. Ibu guru. Ini ada seorang murid. Ibu guru bilang aku tidak boleh bernyanyi sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan itu jadinya nggak seru. Kebutuhan akan apa Bu? Kesenangan, betul sekali Bu. Jadi pengen senang, perasik, nekor menang baik. Ini yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai penjepit yang baru. Aku pakai baru, masa tadi sapa sama sekali. Jadi anak itu kasih sayang dan rasa diterima. Pengen kasih sayang dan diterima. Aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengan ibu guru aja bosan. Apa baik? 1, 2, 3. Bebas, pengen bebas. Bosan mulai. Kemudian aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukin gambarku ke teman-temanku di depan kelas. Penguasaan betul penguasaan. Bu, saya lapar tadi belum sarapan. Bertahan hidup. Nah, setiap kita Bapak Ibu juga pasti akan memenuhi kebutuhan ini. Terkait kebutuhan dasar manusia ini, jika seseorang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, maka akan berupaya memenuhinya dengan berbagai upaya yang seringkali bisa saja melanggar aturan atau nilai-nilai kebajikan
Maka penting bagi guru untuk memastikan kebutuhan dasar murid agar mereka tidak melakukan pelanggaran. Nah ini ujungnya sini. Ketika setiap kita kan butuh 5 kebutuhan dasar itu terpenuhi. Nah misalnya batas terpenuhi, bisa saja mereka itu melanggar aturan atau melanggar nilai-nilai kesopanan dan sebagainya. Sehingga bagi guru memastikan kebutuhan dasar mereka itu terpenuhi. Nah kebutuhan dasar mereka terpenuhi, otomatis akan kondusif. Tapi Bapak Ibu, ketika ternyata ketika kebutuhan dasar itu terpenuhi, ternyata masih pengen lagi. Misalnya sudah punya motor begitu, tapi masih pengen lagi. Izin dan jatuh dana pengen mobil dan seterusnya. Atau rumahnya sudah ada rumah tapi masih kurang gede, atau dan seterusnya. Pengen gitu. Tentang kebutuhan dasar manusia, padahal kebutuhan dasar manusia itu secara dasar sudah terpenuhi. Terkait hal itu, ada pendapat bagaimana dengan hal itu? Kebutuhan dasar dari itu sudah terpenuhi, tapi ternyata masih pengen lagi. Sudah ada mobil ini, tapi ternyata pengen yang lebih lagi dan seterusnya. Padahal kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Kenapa? Atau mungkin ada pendapat? Kenapa? Karena ketika kebutuhan dasar kita sudah terpenuhi, semua kebutuhan dasar sudah terpenuhi. Tapi ini terkait dengan ambisi dari ambisi. Jadi kita mungkin akan lebih lagi. Kita ingin lebih yang kalau dasar katakanlah di KKM itu 5, berarti ketika kita sudah mencapai 5, kita akan meningkat lagi, menaikkan level. Terpotong untuk Pak Dedi. Ternyata manusia memang punya ambisi, dan biasanya Bapak Ibu itulah yang justru menjadikan orang itu tidak bahagia. Ini bahasa Jawa Bapak Ibu. Filosofi dalam bahasa Jawa itu orang itu cenderung tidak bahagia karena tadi padahal 5 kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi tapi masih lagi. Napa? Masih yen lakumu kesandung-sandung ojo-ojo mergo aku sing genangan. Coba rada dulu. Mergo ora tindaran sandung-sandung. Mergo napa ngerti sing dhuwur terus akhirnya nglakune sandung-sandung tiba. Coba rada dulu ngerti dalan. Rasa nyaman sing nang dhuwur, sing rumahnya mewah, sing mobilnya bagus, rada dulu. Terkait kebutuhan dasar manusia, nah, kaitannya dengan bersyukur pada Tuhan yang sudah menganugerahkan kebutuhan dasar dan menganugerahkan mereka dengan agama, tapi kadang kitanya masih dengan melihat yang di atas, sehingga justru jalan kita melakukan sandung-sandung tadi. Itu penampilan dasar manusia. Lanjut ke puzzle berikutnya Bapak Ibu. Puzzle berikutnya itu keyakinan kelas. Kenapa sih? Ini yang agak mengutik apa juga kayak mendadak keyakinan. Kenapa? Kok nggak kesepakatan saja atau peraturan saja? Kemudian kemarin itu Pak Bagas ini langsung terpetik di pikiran saya karena peraturan itu ada untuk dilanggar. Dalam tanda kutip, karena peraturan itu ada untuk dilanggar, maka butuh yang lebih lagi namanya keyakinan. Ayo sopo sing arep apa jenenge? Sopo sing arep melanggar keyakinan. Nah, barangkali seperti itu Bapak Ibu. Ya, tapi apakah itu kita butuhkan? Mari kita lihat saja. Nah, terkait proses pembuatan keyakinan kelas, kok ada keyakinan itu sesuatu yang kita yakini bahwa itu baik, bahwa itu tidak baik, bahwa itu harus dijauhi dan sebagainya. Nah, keyakinan itu sedikit lebih abstrak daripada peraturan dan seterusnya. Kemudian ini proses pembentukan ini sebetulnya itu sama loh. Nah, ketika dikatakan keyakinan peraturan kelas itu loh, peraturan kelas. Tapi tadi ketika disebut peraturan, terus ada muncul di benak kita peraturan itu ada menjelaskan. Maksudnya, nek peraturan terus kasih langgar, maka kemudian dibuat barangkali. Berdiskusi tentang peraturan kelas, diskusi saya. Nah, biasanya kalau yang udah hukuman konsekuensi itu kan
Ini contoh yang disebut tadi. Bertanggung jawab, bersikap sopan, menghormati guru, bersikap tenang, saling tolong-menolong, disiplin dan seterusnya. Itu puzzle tentang peraturan. Puzzle berikutnya tentang posisi kontrol. Posisi kontrol. Nah, salah tentang posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol, ampun salah sebut. apa? Posisi kontrol. Yang pertama posisi penghukum, yang kedua posisi teman atau pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat posisi pemantau, yang kelima posisi manajer. Itu maksudnya seperti apa? Ini Bapak Ibu. Biasanya kita untuk mengontrol seseorang, mengontrol hadirin yang ada di depan kita, itu macam-macam nih. Kita bisa mengontrol orang atau komandan mengontrol pasukannya, guru mengontrol muridnya. Nah ini, guru mengontrol muridnya, kepala sekolah mengontrol guru karyawan, kepala TU mengontrol tenaga pendidikan di sekolah. Gitu Pak. Posisinya yang mana? Panjenengan biasanya posisi di mana Pak Ibu? Coba dari 5 ini, yang 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Posisinya di mana jenengan? Coba dilihat. Posisi penghukum biasanya menghardik, nunjuk-nunjuk, ayo leboke. Atau posisi yang membuat orang rasa bersalah. Ayo, Bapak kecewa dengan kamu. Seharusnya kamu begini. Kamu seharusnya sudah tahu. Kamu kan sudah besar. Kamu kan sudah besar. Berarti kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakan itu. Ibu stres mengurusi kamu, membuat mereka dia bersalah, sehingga dia berharap dia itu menghentikan kelakuan atau tindakan kurang baiknya atau indisiplinarnya. Kemudian yang posisi sebagai teman, ayolah, ayo konsol diri, dulu diri. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak? Ibu pernah bantu ini. Posisinya kita sebagai teman, seperti sebagai teman. Kemudian posisi yang selanjutnya, posisi pemantau. Kalau peraturan ini, delok nilaimu seperti apa tahu? Wis aku belum tahu, wis mudah dan seterusnya. Pemantau. Atau posisi yang terakhir, manajer. Apa yang kita yakini? Apa yang harusnya bagaimana? Harusnya seperti apa? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Apa yang kamu kerjakan untuk? Nah, Bapak Ibu, biasanya ketika melihat anak indisipliner atau misalnya telat, posisi mana? Posisi mana Bapak Ibu? Biasanya anak bully posisi kedua. Oke, membuat orang rasa bersalah. Mungkin apa? Orang Jawa dulu bilang itu atine. Kemudian anaknya merasa bersalah. Ini posisi kontrol yang kita bisa mainkan, Tapi Bapak Ibu, dampaknya pada murid apa? Nek dihukum biasanya mengulangi kesalahan. Dia ini telah dikontrol lagi telah menang. Kemudian si anaknya akan berkata, Pak, biarkan saja. Nanti juga marah-marah lagi balik. Nah, posisi menghukum. Kalau dan hasilnya biasanya memberontak, menyalahkan orang lain, bohong. Kenapa telat? Karena nggak ada bis, jadi siapa seterusnya. Itu hasilnya ketika posisinya sebagai penghukum. Kalau posisinya sebagai pembuat orang rasa bersalah, biasanya hasilnya anak menyembunyikan, menyangkal atau bahkan juga berbohong, sama dengan tadi ya. Karena dia nggak mau merasa bersalah. Bu, maafkan saya, gitu ucapannya murid. Kemudian dampaknya merasa rendah diri. Aduh, aku salah. Itu nek sing anak yang memang anaknya apa ya tahu dia bersalah, tapi anaknya sih tetap apa beda perlakuan. Nah, mungkin anaknya serang merasa itu, mungkin pelakunya ya pasti ya Bapak Ibu Laman pasti posisi yang pertama ya. Kalau anaknya itu modelnya sudah setelah bulan-bulan dia kayak kira-kira biasanya melari ke yang pertama. Kemudian kalau posisi sebagai teman itu lemah, bergantung. Kemudian kalau pemantau itu merasa diawasi, narana ya
manajer itu menguatkan, posisinya manajer, posisi kontrol manajer itu menguatkan. Itu tentang posisi kontrol Bapak Ibu. Jadi contohnya, contoh penerapan. Kalau sini saya bacakan sih, contoh penerapannya. 5 posisi kontrol. Contoh kasusnya, murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Terus kalau posisi hukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di barisan paling barat menghadap ke timur, itu posisi hukum. Ada anak terlambat, atributnya nggak lengkap saat upacara. Kalau dia si guru itu posisinya membuat merasa bersalah, berapa kali Bapak bilang sama kamu, Bapak kecewa sama kamu, dia merasa bersalah. Itu posisi yang, kalau posisi yang diambil sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau posisi teman, ketika ada anak yang nggak pakai atribut lengkap, ayolah yang tertib, buat Bapak Ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, nggak salah, tapi besok harus lebih baik lagi ya. Posisi teman, posisi kontrol sebagai teman. Kemudian kalau pemantau, kamu sudah melanggar, coba apa peraturan kelas kalau atributnya nggak lengkap? Ya mungkin akan menyampaikan aturan sekolah atau aturan kelasnya. Kemudian apa konsekuensinya? Saya nggak boleh masuk Pak, silakan. Jadi kamu nggak masuk ya. Posisi pemantau. Terus kalau posisi manajer, ketika ada anak nggak lengkap atributnya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Ya. Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan ini? Dia posisi manajer berusaha untuk menyadarkan Bapak Ibu. Nah, salah satu pendekatan untuk menciptakan disiplin positif di sekolah adalah dengan restitusi. Ini muara atau dari kepingan puzzle tadi, kontrol diri, motivasi dan lainnya akan ketemu di sini. Salah satu pendekatan untuk menciptakan disiplin positif di sekolah adalah dengan restitusi. Bu Resti. Restitusi itu salah satu pendekatan untuk mendisiplinkan. Tadi di awal tadi saya sudah tanya untuk mendisiplinkan bagaimana, dihukum, disuruh apa. Nah ini ada pendekatan yang namanya restitusi. Foto ini coba kuasakan. Restitusi adalah upaya menebus kesalahan, tetapi biarkan orang yang bersalah itu yang berinisiatif untuk menebus kesalahan yang mereka lakukan. Inisiatif yang dilakukan itu untuk menunjukkan rasa penyesalannya, bukan untuk menghapus kesalahan, sehingga sekolah tidak pernah bersalah. Orang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri, orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Nah, restitusi itu Bapak Ibu yang berusaha untuk melahirkan inisiatif bahwa mereka tidak ketika dia sudah bersalah atau melanggar peraturan, maka ada inisiatif untuk dia nggak merasa rendah diri, tapi ada inisiatif untuk memperbaiki diri. Ininya seperti itu, barangkali itu. Nah, nanti kemudian ketemu di sini segitiga restitusi. Ini matematika tentunya Bu Lilis yang lebih tahu segitiga restitusi. Ada segitiga sama laki, segitiga sama sisi, segitiga restitusi. Bu Lilis, Pak kami paham betul segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua untuk menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Dialog yang dilakukan guru atau orang tua untuk menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Kemudian aspek yang ingin dikembangkan adalah motivasi internal sehingga menjadi lebih kuat dalam berdasari suatu perbuatan. Ini tadi di paling awal tadi membangkitkan motivasi internal, menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Segitiganya ini Bapak Ibu, yang pertama ada 3. Bapak Ibu mohon ini 3 ini jangan sampai salah dalam penerapan, karena kalau tidak menyeluruh nanti bisa blunder. Bukan hanya Mabire yang bisa blunder, bukan hanya Pak Dresar yang bisa blunder, guru bisa blunder. Kalau ini 3 restitusi ini tidak berjalan dengan baik. 3 restitusi itu apa? Yang pertama, menstabilkan identitas. Anak yang tadinya bersalah atau indisiplinan atau indisiplin itu dia merasa diri bersalah, terus diri tadi, kemudian kita stabilkan identitasnya dengan apa? Misalnya contoh saja itu. Setiap orang itu punya kesalahan,
nasihat Bapak Ibu, maka ini harus hati-hati. Jangan sampai salah penanganan, nanti guru bisa blunder. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Misalnya itu, kamu tentu punya alasan kan kenapa telat. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Validasi, divalidasi. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Peraturan dan jadi piye toh? Bagaimana? Kamu ingin jadi orang seperti apa toh? Nah, terkait ini Bapak Ibu ada sebuah video sebenarnya. Coba nanti tentang segi garis itu kita lihat videonya sejenak. Ya, skip apa? Saya lihat video. Ini yang pertama, menstabilkan identitas. Prinsipnya bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, menggeser perasaan murid dari merasa gagal atau merasa bersalah atau merasa rendah diri ke identitas sukses. Artinya dia bukan satunya orang yang gagal, dia orang yang satunya bersalah begitu. Menstabilkan, biar stabil. Jangan mengkritik murid di posisi ini. Jangan mengkritik murid. Kowe kok ngono terus toh? Kowe kok telat terus toh? Tahap pertama. Contoh katanya ini, berbuat salah itu ya manusiawi. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu nggak tertarik membicarakan permasalahanmu. Kita cari tahu saja, cari solusi saja. Nah, dan segitiga sisi yang kedua yaitu validasi tindakan. Prinsipnya bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia tadi. Setiap perilaku biasanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak yang telat kenapa? Karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidup. Karena merasa umurnya kurang, dia ingin turun naik. Akhirnya telat bangunnya, telat sekolah. Pasti setiap atau mungkin yang pakai seragam pasti ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Guru menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Kemudian pertanyaan disampaikan dengan suara tidak menghakimi dan tidak memojokkan. Ini sisi yang kedua. Ingat ini jangan sampai salah dalam penerapan guru karena nanti bisa blunder. Nah ini contohnya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu kan tidak melakukannya. Misalnya teman mereka berantem, kemudian ini kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu kan tidak melakukannya, dan seterusnya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Prinsipnya bahwa setiap perilaku memiliki motivasi internal, dan saat murid sudah stabil dan telah divalidasi. Kemudian yang ketiga, murid telah siap mengaitkan tindakan yang salah dengan kebajikan. Dia memahami. Ini contoh ungkapan yang bisa ditanyakan. Sebagai anggota kelas, apa yang kita yakini? Apa peraturan yang sudah kamu langgar? Coba mana kesalahan di mana? Apa yang bisa kita perbaiki? Apa yang bisa kamu lebih baik lagi? Itu Bapak Ibu tentang. Nah, ini tentang segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid.
Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Pertama, dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5.
Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Nah, jadi tentang segitiga restitusi Bapak Ibu, kita saksikan video tersebut.
demikian tentang segitiga restitusi. Apa itu, bagaimana itu, mungkin kita bahas berikutnya. Dan terima kasih barangkali ini tentang segitiga restitusi yang kemarin. Nah, ini yang kemarin tentang segitiga restitusi seperti apa tuh jadi? Saya bacakan dulu. Fandi, murid kelas 12 IPA 3, datang terlambat ke sekolah. Dia masuk ke kelas di saat kelas sudah berkegiatan belajar mengajar. Padahal menurut tata tertib di sekolah, murid harus sudah siap untuk belajar jam 7. Fandi datang lebih dari waktu yang sudah ditentukan. Ketika ditanya Pak Dwi yang saat itu sedang mengajar di kelas 12 IPA 3, Fandi beralasan karena bangun kesiangan. Pada jam istirahat, Pak Dwi memanggil Fandi ke ruang guru. Segitiga pertama, sisi pertama. Iya, tapi ada penyebabnya kan. Sisi kedua. Sisi ketiga. Menurut Bapak Ibu, itu adegan yang diperankan oleh orang yang tidak profesional sama sekali. Dan segitiga itu seperti itu, tapi bukan hal yang mustahil untuk dilaksanakan barangkali. Tetap kita bisa melaksanakan contoh dan saya yakin kita bisa. Matur nuwun sangat awet kami gatosanipun atas antusiasme yang luar biasa. Mohon maaf, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Ada yang semoga membawa kebaikan. Amin. Terima kasih Bapak Dwi Wahyudi atas pemaparan tentang penerapan budaya positif di sekolah. Acara terakhir yaitu penutup. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Konturipun dari akan Bapak Ibu Kirahayu Selamat Gantos Dalem ya Pak.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.